Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum dimulai perkuliahan ini untuk mata kuliah Ulumul Quran, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar mata kuliah Ulumul Quran. Perlu diketahui bahwa untuk mahasiswa baru, sebelum masuk pada materi, saya mengucapkan selamat bergabung dengan kami. Selamat belajar, selamat menempuh pembelajaran yang selama ada di kampus IAIN Madura. Semoga betah dengan suasana kampus, suasana belajar yang baru dan pembelajaran yang baru. Mungkin akan terkejut mungkin kalian karena tidak sama dengan proses pembelajaran di sekolah, di SMP, di SD, di SMP, dan di SMA. Kita harus menyadari bahwa kalian ini sudah mahasiswa, bukan siswa lagi, tapi sudah ada tambahan mahasiswa. Terima kasih bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai pengantar mata kuliah Ulumul Quran. Apa itu Ulumul Quran? Apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini? Dalam satu semester kita akan bertemu kurang lebih 16 pertemuan. Sebelum masuk pada pengantar materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Akan memperkenalkan identitas dari mata kuliah dulu, bahwa mata kuliah yang saat ini kita akan pelajari adalah Ulumul Quran. Ini memang khusus untuk semester 1 Fakultas Tarbiyah, dan yang mengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, yaitu Ahmad Saiful Rijal. Ini adalah saya, AKH Saiful Rijal. Ini ada NIP, kemudian ada alamat Jalan Raya Kangenan, Kelurahan Kangenan, Pamekasan. Kemudian alamat kedua di Nyalaran, Belumbungan, Larangan, Pamekasan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mata kuliah Ulumul Quran ini. Apa itu Ulumul Quran? Mata kuliah apa ini Ulumul Quran? Bahwa mata kuliah Ulumul Quran ini mengkaji tentang ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Pembahasannya mencakup seluruh materi yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi penyusunannya, pengumpulannya, sistematikanya, ilmu nuzulul Quran, termasuk juga di dalamnya ilmu asbabun nuzul, dan materi-materi lain yang berhubungan dan yang ada sangkut pautnya dengan Al-Quran. Materi ini sangat penting bagi mahasiswa untuk memperluas pandangan dan pengetahuan tentang Al-Quran, guna untuk membantu dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Kenapa ini penting? Karena memang kita, mahasiswa terutama, kita harus menyadari bahwa kalian itu masuk di kuliah di sekolah agama Islam negeri, sekolah agama Islam, institut agama Islam, yang pastinya kalau ada agama Islam,
orang akan berpikir bahwa kalian itu adalah ahli ilmu keislaman, ahli ilmu agama. Orang tidak akan berpikir walaupun prodinya mungkin kalau di sini MPI, Manajemen Pendidikan Islam, tapi masyarakat akan menilai kalian itu tetap sebagai mahasiswa atau orang yang ahli agama. Jadi jangan kemudian melepaskan identitas keislaman itu dengan karena prodinya yang umum kemudian tidak mau belajar tentang ilmu-ilmu keislaman. Ilmu keislaman termasuk ulumul Quran ini. Kemudian manfaat dari mata kuliah ini apa saja? Yang pertama adalah tercapainya wawasan yang luas mengenai Al-Quran. Selama ini kita hanya memahami tentang Al-Quran, mengenal Al-Quran dari segi bacaannya. Kita bisa membaca Al-Quran, mengaji, membacanya tanpa bisa memahami maknanya yang ada di dalam. Untuk itu mahasiswa YIN Madura harus memiliki basic atau memiliki dasar tentang ilmu-ilmu apa saja yang kira-kira yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran sebagai kitab suci kita sendiri, sebagai kitab suci orang Islam. Manfaat kedua yaitu dengan wawasan tersebut kita bisa menanggapi atau kita bisa merespon berbagai serangan terhadap Al-Quran yang seringkali dilancarkan para orientalis dan ateis. Orientalis ini adalah orang kafir, orang non-muslim lah. Orang non-muslim yang belajar tentang ilmu agama Islam, yang tujuannya adalah untuk melemahkan agama, melemahkan Islam dari dalam. Kemudian ateis kita tahu sendiri bahwa ateis ini adalah orang yang tidak beragama. Pastinya bukan hanya Islam yang diserang, Kristen pun juga diserang, agama-agama lain juga diserang. Takutnya nanti kebetulan seumpamanya yang diserang adalah Islam, maka kita harus siap untuk menghadapi hal-hal yang semacam itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah tersedianya potensi untuk memasuki dunia tafsir Al-Quran. Karena memang selama ini di Indonesia terutama orang yang ahli tafsir di Indonesia itu yang ahli tafsir dan diakui keahliannya di bidang tafsir hanya ada 2 orang. Yang pertama sudah wafat, yang kedua masih hidup sekarang ini masih ada. Karena siapa kedua orang tersebut? Yang pertama adalah Hamka, Profesor Hamka. Beliau bisa menulis tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab. Dia pun juga ahli dalam bidang ahli tafsir yang masih hidup sampai sekarang. Setelah kita tahu manfaatnya, apa tujuan mahasiswa kemudian untuk mempelajari tentang mata kuliah ini? Yaitu adalah mahasiswa memahami ulumul Quran yang mencakup berbagai pokok pembahasan yang diperlukan sebagai salah satu alat untuk memahami kandungan Al-Quran. Ini tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah tidak lain adalah agar kita bisa memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan selama 1 semester ini saya akan melakukan dengan strategi e-learning, daring, baik melalui Zoom, melalui Google Classroom, atau melalui WA. Ini adalah proses pembelajaran kita selama 1 semester. Yang prosesnya juga bisa dengan ceramah,
book review, studi kasus, simulasi, everyone is a teacher here, small group discussion, partisipatif, debat, evaluasi materi. Ini adalah strategi perkuliahan selama 1 semester. Selanjutnya syarat-syarat perkuliahan. Kalian itu bisa dianggap memenuhi masuk materi mengikuti perkuliahan saya kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Diantaranya adalah mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sedikitnya 80% dari seluruh perkuliahan. Jadi kalau seumpamanya tidak masuk lebih dari 30%, artinya yang masuknya itu hanya 70%, maka secara otomatis sistem akan mencoret nama kalian, meniadakan nama kalian di daftar ujian UAS. Dan itu artinya kalian tidak punya nilai. Kalau sudah tidak punya nilai, harus ngulang lagi. Kemudian makalah sesuai topik yang ditentukan. Makalah ini bisa individu atau bisa kelompok, nanti bisa dibahas kembali. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, Mushaf Utsmani atau Al-Quran, harus punya Al-Quran. Dan saya yakin kalian karena orang Islam, pastilah di rumah punya Al-Quran. Pokok pembahasan selama 1 semester ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran, kemudian ilmu nuzulul Quran, kemudian ada ilmu asbabun nuzul, ilmu makki dan madani, ilmu fawatihus suwar, ilmu ijazul Quran, ilmu amsalul Quran, ilmu qasasul Quran, dan ilmu aqsamul Quran, serta ilmu tafsir Al-Quran. Dalam pembahasan tema pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran, ada beberapa subbagian, sub-tema yang akan dibahas. Di antaranya adalah pengertian Al-Quran, nama lain Al-Quran, pengertian ulumul Quran, ruang lingkup ulumul Quran, pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran. Di tema ilmu nuzulul Quran, kita akan membahas tentang pengertian nuzulul Quran, kemudian tahap turunnya Al-Quran, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, kemudian hikmah atau manfaat dan metode diturunkannya Al-Quran dengan 7 ahruf, 7 huruf, kemudian pemeliharaan Al-Quran seperti apa. Dalam tema ilmu asbabun nuzul, kita akan membahas tentang pengertian asbabun nuzul, faidah mengenai mengetahui asbabun nuzul, kemudian kaidah-kaidah tentang asbabun nuzul. Ilmu makki madani, pengertian, ini kita akan membahas tentang pengertian makki dan madani, faidah mengetahui makki madani, perbedaan makki dan madani, ciri-ciri ayat atau surat makki dan madani. Dalam tema ilmu fawatihus suwar, kita akan membahas tentang pengertian fawatihus suwar, macam-macam fawatihus suwar, kedudukan fawatihus suwar, pendapat ulama tentang huruf fawatihus suwar, dan sebagainya. Ilmu ijazul Quran, kita akan membahas tentang pengertian ijazul Quran, tujuan ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, macam-macam ijazul Quran, segi-segi kemukjizatan Al-Quran, bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran, sampai pada tentang pembahasan mengenai hikmah ijazul Quran. Dalam tema ilmu amsalul Quran, kita akan membahas tentang pengertian dan rukun-rukun amsalul Quran, macam-macam amsalul Quran, siwat amsal, dan hikmah amsalul Quran. Ilmu qasas Al-Quran, qasas artinya kisah-kisah dalam Al-Quran, kita akan membahas tentang pengertian qasas.
pengertian qasas dalam Al-Quran, ini bukan dan tapi dalam Al-Quran, tujuan qasas Al-Quran, macam-macam qasas Al-Quran, dan hikmah qasas Al-Quran. Ilmu aksamul Quran, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Kita akan bahas tentang pengertian dan rukun-rukun aksamul Quran, macam-macam aksamul Quran, faidah aksamul Quran. Terakhir kita akan membahas tentang ilmu tafsir Al-Quran, dari segi pengertiannya, dari segi pengertian al-tafsir, perbedaan tafsir, takwil dan terjemah, macam-macam tafsir, takwil dan terjemah, dan syarat-syarat mufassir. Evaluasi mengenai aspek penilaian. Aspek penilaian yang pertama yang saya ambil adalah performan, mengenai keaktifan di dalam pembelajaran ini, walaupun e-learning, walaupun daring. Saya akan mengkaji atau bisa menilai kalian dari performan kalian masing-masing, keaktifan di dalam kelas, keaktifan di dalam pembelajaran ini. Keaktifan yang dimaksud seperti apa? Contoh, selalu bertanya, maka mahasiswa yang bertanya saya akan beri nilai. Mahasiswa yang menanggapi saya akan memberi nilai. Tapi yang pasti pertanyaan-pertanyaannya yang sesuai dengan tema dan serius dan sopan. Akhlak mulia pun juga menjadi pertimbangan penilaian saya. Mengenai akhlak, etika, tata krama, ini sangat penting untuk kalian perhatikan. Selama proses pembelajaran daring ini, akhlak pun masih tetap harus dibutuhkan, terutama dalam tata krama dalam berkomunikasi, mengirim WA, mengirim SMS atau lewat telepon, maka tetap harus menggunakan komunikasi yang baik. Caranya atau contohnya, ketika mengirim WA ke dosen, bukan hanya ke saya, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tidak boleh ada singkatan-singkatan, tidak boleh ada emoticon yang tidak penting. Emoticon yang tidak penting nggak usah emoticon. Kemudian pastinya di WA itu yang pasti ada 3 poin. Yang pertama adalah menyebutkan nama, menyebutkan kelas. Yang terakhir menuliskan kebutuhannya apa. Yang pertama nama, kelas, kebutuhannya apa. Langsung saja. Kemudian yang terakhir mengenai cara ber-WA yang baik, mengenai waktu mengirim WA. Waktu mengirim WA harus juga diperhatikan. Jangan terlalu, kalau di luar jam-jam tidak wajar, jangan kemudian tetap mengirim WA kayak gitu, baik WA ataupun media sosial yang lain. Kemudian penugasan nanti akan saya berikan di perjalanan perkuliahan ini. Kedisiplinan termasuk dalam absensi harus diisi, harus online di e-learningnya itu. Yang online pasti saya akan anggap hadir. Kalau yang tidak online, yang pernah online, saya anggap hadir. Kalau tidak online sama sekali, saya tidak anggap masuk. Saya anggap masuk. Kemudian pertimbangan penilaian lagi adalah dari UTS. Dari UTS, nilai UTS 20%, kemudian dari UAS.
ujian akhir semester ini juga 20%. Daftar pustaka yang bisa jadi pegangan untuk kalian diantaranya ada Ulumul Quran, pokoknya yang buku-buku yang berjudul Ulumul Quran dijadikan sebagai pegangan untuk kalian. Kalau Ulumul Quran diantaranya ada yang tulisannya Ahmad Sazali, kemudian juga Abdul Jalal, ini yang paling banyak dipegang oleh mahasiswa. Apakah harus punya? Tidak harus punya, tapi harus bisa membacanya dan bisa menjadi pegangan untuk kalian. Terima kasih untuk sementara perkuliahan pertemuan pertama ini saya cukupkan di sini, hanya sebatas sebagai pengantar. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas sesuai dengan tema-tema yang ada secara berurutan. Untuk itu kalian para mahasiswa untuk bisa mempersiapkan diri, menyiapkan buku-buku pegangannya, atau bisa melihat di website atau cari googling, cari di Google mengenai ilmu Al-Quran atau Ulumul Quran, bisa dipelajari sebagai gambaran untuk kalian sebelum masuk pada tema-tema selanjutnya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.